Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu malam saat ini tanggal 18 September 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dikasihi bersama saya, diberkati oleh Tuhan Yesus. Sebab Yesus luar biasa, Dia satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kita. Tidak ada lain Juru Selamat, hanya di dalam Yesus Kristus. Tertulis di dalam Yesaya 43 ayat 11 dikatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ini firman Tuhan. Oleh karena itu, biar makin hari kita dekat dengan juru selamat kita, penyelamat kita, penolong kita. Sebab kita adalah berharga di mata Tuhan. Tema firman Tuhan malam ini dengan tema malaikat dan orang. Saudara jarang menerima khotbah tentang malaikat dan orang. Nanti saya mau kupas secara singkat saja. Karena nanti tertulis di dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 6 sampai 8. Dan kita semua berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya 43 ayat 4, kita ini berharga, saudara. Saya mau bacakan. Yesaya 43 ayat 4 katakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Haleluya. Kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia oleh karena Yesus sangat mengasihi kita. Ini bedanya antara malaikat dan orang. Yesus lahir bukan untuk malaikat, tapi Yesus lahir untuk kita semua manusia berdosa. Karena diciptakan kita serupa dengan gambar Kristus. Di dalam Alkitab tidak disebut malaikat diciptakan serupa dengan gambar Allah, tapi manusia kita inilah yang diciptakan serupa dengan gambar Kristus. Dan kita dijadikan berharga dan mulia, bahkan dijadikan biji mata Tuhan. Itu tertulis dalam Ulangan 32 ayat 10. Untuk itu kita bersyukur, terima kasih, karena kasih-Nya Tuhan luar biasa. Pada kesempatan ini saya mau menyanyikan sebuah pujian. Itulah Yesus Juru Selamatku. Karena bagi kita semua tidak ada Juru Selamat lain selain hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Amin. Ku dapat satu harta yang teramat mulia. Amin, haleluya. Tak ada lain bermata sama dengan Dia. Amin, haleluya. Sudah ku cari kesana kemari, tak dapat ku menemukan satu-satunya juru selamat. Hanya Dia, Yesus. Itulah Yesus, haleluya, juru selamatku. Amin, haleluya. Hartaiku Yesus, haleluya, ya kehidupanku. Amin, haleluya. Telah lama ku berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Terang Dia memancarkan selalu dalam hidupku. Amin, haleluya. Biarpun aku saat ini belum pernah melihat Dia, tapi aku berjalan dengan iman, selalu bersama dengan Yesus. Sebab dosaku sudah diampuni. Amin, haleluya. Itulah Tuhan Yesus, haleluya, juru selamatku. Amin, haleluya. Tiada lain
harta yang sempurna hanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Sekarang hilang semua kutuk dosaku dan mataku terbuka, haleluya, mendapati harta yang teramat mulia, haleluya. Siapa yang sama seperti Dia Yesus? Tidak ada selain hanya Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosaku. Amin, haleluya. Itulah Tuhan Yesus, haleluya, juru selamatku. Aku mau setia dan taat ikut Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Itulah Tuhan Yesus. Uria sakala magarku, uria sakala magarku. Hanya Engkau Tuhan juru selamatku. Aku mau setia dan taat ikut Tuhan Yesus. Amin. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan. Amin, haleluya. Kehormatan, kemaksuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan yang kekal, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Yesus yang maha sempurna. Oh, sungguh terima kasih Yesus. Amin, haleluya. Ku mau setia dan taat ikut Yesus sampai aku masuk surga. Amin, haleluya. Sucikan hatiku Bapa, sucikan mulutku Bapa, pikiran dan hatiku. Amin, haleluya. Aku mau selalu dekat dengan Engkau. Aku mau baca firman Tuhan. Sucikanlah hidupku. Terima kasih Bapa. Itulah Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamatku. Amin, haleluya. Aku mau setia dan taat sampai akhir hidupku. Amin, haleluya.
dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Bapa. Aku mau baca firman-Mu Bapa. Aku mau setia, cinta, dan taat. Ampuni semua dosaku, segala kilafku, kesalahanku. Ampun Tuhan. Bentuk hidupku, pakai hidupku untuk menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama, di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba mudah-mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu malam ini Bapak Ibu ya, kita dipelihara sama Tuhan Yesus. Kita hari demi hari, kita semua antiasna menantikan kedatangan Tuhan. Kita mau setia sama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau tadi pagi kita sudah menikmati ibadah masing-masing di gereja kita masing-masing. Dan nomor satu, alami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap kita ibadah, setiap hari kita bersekutu dengan Tuhan, harus berjumpa dengan Tuhan. Harus, saudara. Sebab kalau tidak berjumpa dengan Tuhan, dalam arti berjumpa itu dalam bentuk roh, Bapak ya. Sebagai bukti kita ada komunikasi dengan Tuhan. Kita cinta Tuhan Yesus. Sebab hanya Yesus satu-satunya Tuhan, Juru Selamat. Tidak ada yang lain, saudara. Sebab Dia, Yesus satu-satunya Bapa kita. Sebab tertulis Bapak Ibu, di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan selain hanya di dalam Dia Yesus. Tertulis Bapak Ibu. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Coba ini. Tidak ada selain Dia. Tidak ada. Di dalam siapapun nggak ada, saudara. Semua manusia berdosa. Semua mati dari Adam dan Hawa. Mati. Semua mati, tiada bangkit. Yang bangkit sampai detik ini hanya satu-satunya Yesus. Karena Dia Allah. Sebab dikatakan, sebab Ia di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Maka tema firman Tuhan malam ini bicara malaikat dan orang. Orang adalah manusia kita semua. Kita semua, saya katakan tadi, firman Allah katakan kita berharga di mata Tuhan. Oleh karena kita berharga dan mulia, Yesus mau rela mati untuk kita semua. Yesus lahir untuk kita. Yesus mati untuk kita. Bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita semua. Coba saudara, ya. Bahkan kata firman Tuhan, kita nanti menghakimi malaikat-malaikat, saudara. Ya. Kita menghakimi malaikat-malaikat loh. Kalau tertulis di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 3, saya mau baca ya. 1 Korintus 6 ayat 3 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup sehari-hari. Malaikat ibaratkan kita hakimi ini. Coba nih, berharga kita di mata Tuhan. Dan kita mulia. Waktu mari kita mencinta Tuhan hidup sungguh-sungguh. Jangan anggap remeh, saudara. Jangan pernah tidak menghormati Tuhan. Keliru besar. Marilah belajar kita mencintai Tuhan. Saya mau tanya, saudara, jawab masing-masing di hati masing-masing. Apakah benar saudara mencintai Tuhan? Apakah benar saudara betul-betul ikut Yesus dengan sungguh-sungguh? Mari saya himbau, mari kita semua akan bersaudara. Ikuti kata-kata Bapa kita, namanya Yesus Kristus. Sebab Dia Juru Selamat kita. Dia hebat, Dia dahsyat, Dia luar biasa. Ya, kalau kita berharga di mata Tuhan, dosa kita diampuni. Tapi kalau malaikat tidak diampuni, ya, malah surga disediakan untuk kita manusia. Tapi kalau malaikat jatuh dalam dosa, habis dia. Itu tertulis, saudara. Ya, di dalam Matius 25:41. Dia tertulis demikian loh. Matius 25:41. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka ini sebelah kirinya, nyala daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya ini. Jadi tema khotbah malam hari ini saya bicara tentang malaikat dan orang. Jadi dua-duanya malaikat dan manusia kalau jatuh di dalam dosa, khususnya malaikat, kalau dia tidak ada ayatnya di sini dikatakan malaikat minta ampun bisa diampuni, nggak ada ayatnya sudah. Tapi kalau kita manusia berdosa, malaikat dosa langsung dicampakkan ke dalam api neraka. Saudara, contoh Lucifer itu.
Begitu dia sombong, nggak ada waktu pengampunan oleh malaikat. Dicampakkan dia. Ya. Tapi kalau manusia jatuh dalam dosa sombong, cepat minta ampun, sadar dan bertobat di dalam rendah hati, maka Tuhan ampuni. Tapi kalau di sini konteksnya malaikat dan orang-orang yang tidak, orang terkutuk yang tidak bertobat, ya, yang konteksnya tidak bertobat. Kalau tidak bertobat, terkutuk itu ikut disediakan tempat yang kekal di neraka. Waktu mari kita takut sama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, karena di dalam Alkitab nanti kita baca di Yudas ada sebut malaikat dan orang, saudara. Kita manusia. Coba saya mau baca ya. Oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan, selalu hati kita diisi dengan firman Tuhan. Amin. Supaya kita makin paham, saudara. Puji Tuhan kita sudah sampai Yudas, ya. Setelah Yudas ini masuk kitab Wahyu, Bapak ya. Oleh karena itu mari kita terus lakukan dengan setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya mau baca kitab Yudas pasal 1 ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kesukaan mereka. Ia meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung sisaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Ayat 8 yang terakhir. Namun demikian, orang-orang bermimpi-mimpi ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dalam Yudas pasal 1 ayat 6 sampai 8. Itu semua 3 ayat ini bicara tentang malaikat dan orang. Malaikat di ayat ke-6 dikatakan ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kesukaan mereka, tapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada besar. Malaikat nanti dihakimi juga, akan dicampakkan ke dalam lautan api. Tidak menahan, artinya Tuhan menahan itu malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas kekuasaan mereka. Arti ditahan itu kekuasaan malaikat-malaikat itu. Tidak bisa mengganggu manusia, saudara. Ya, malaikat itu yang sudah jatuh di dalam dosa, salah satunya yang kepalanya siapa? Lucifer itu. Jadi dia tahan, artinya menahan kekuasaan mereka. Jadi jangan sampai mengganggu kita manusia. Kita adalah orang-orang yang dipilih sama Tuhan. Tetapi sama juga orang-orang. Kalau orang-orang jatuh di dalam dosa dikatakan terkutuk, dia hidup di dalam percabulan, hidup di dalam pencemaran tubuh. Kalau firman Tuhan di ayat ke-8, orang-orang bermimpi juga mencemarkan tubuh mereka, menghina kekuasaan Allah, menghujat semua orang mulia di surga, menghina Tuhan. Mereka semua orang terkutuk bersama, berarti dia bolonya iblis, setan, saudara. Seperti salah satunya siapa? Yudas Iskariot itu, dia ikut setan, saudara. Ya, dia mengkhianati Tuhan Yesus. Termasuk Raja Saul yang tidak taat kepada firman Tuhan. Banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Ya, mereka tidak ikuti firman Tuhan. Ini tidak taat, saudara. Semua tidak taat. Malaikat juga tidak taat itu. Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat. Malaikat yang bandel, contohnya siapa? Ya, iblis Lucifer itu tidak taat. Dia sombong berani melawan Tuhan. Dicampakkan ke dalam lautan api selama-lamanya. Seperti yang sudah saya baca tadi di dalam Matius 25:41, iblis dan para malaikat-malaikatnya akan campakkan ke dalam api. Bahkan di dalam surat Ibrani, saudara, padahal malaikat itu semua diperintah sama Tuhan, saudara. Kalau kita lihat sini, Ibrani pasal 1 ayat 6 dikatakan, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat-malaikat Allah harus menyembah dia. Malaikat harus menyembah, saudara. Ya, bahkan malaikat itu diperintah sama Tuhan. Berarti posisi Tuhan di atas malaikat, saudara. Takut malaikat, gemetar sama Tuhan, tidak berani, saudara. Ya, di dalam Mazmur 91 ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Coba, oleh karena itu mari, malaikat-malaikat pesuruh Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Oleh itu mari, jadikan Yesus sebagai juru selamat kita. Kita hormati Tuhan Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita makin hari hidup, makin usia bertambah hari demi hari. Kita tidak mau hidup dengan sia-sia, tapi hidup untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga nanti kalau janji Tuhan, Tuhan akan sediakan hidup kekal surga buat selama-lamanya. Itu menjadi kerinduan kita, target kita, hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Sebanyak Yesus satu-satunya Tuhan, juru selamat kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Yesus, haleluya, juru selamat.
Amin, haleluya. Hartai ku Yesus, haleluya. Ya kau hidup temanku, amin, haleluya. Itulah Tuhan Yesus, haleluya. Juru selamatku, amin, haleluya. Hartai ku Yesus, ya kehidupanku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur Bapak Ibu, mari kita berjaga dan berdoa. Dan kita ingat firman Tuhan malam ini tentang malaikat dan orang, bahwa kita berharga di mata Tuhan. Malaikat kalau berdosa, dia dibinasakan. Tapi kalau kita minta ampun, bertobat, Tuhan ampuni kita, karena kita mulia dan Tuhan sangat mengasihi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin.